Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard wa iddatil muttaqin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita selalu memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah Allah dan kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua. Yang kalau kita hitung tidak mungkin kita bisa menghitung nikmat Allah. Dan orang-orang yang bersyukur itu adalah orang-orang yang mendapatkan oleh Allah suatu keadaan yang tidak akan mengalami kerugian apapun juga. Karena Allah mengatakan atau berfirman dalam Al-Quran bahwa orang-orang bersyukur dan beriman tidak akan ditimpa oleh kesusahan selama-lamanya. Oleh karena itu marilah kita bersyukur atas segala sesuatu, karena di balik apapun Allah ada hikmah yang dapat kita petik, ya. Walaupun dalam bentuk musibah, tetap di dalamnya ada hikmah kebaikan yang dilimpahkan Allah kepada kita. Wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Sesuatu yang tidak kamu sukai dari keadaan, wa yaj'alallahu, Allah menjadikan fihi, di dalam keadaan itu, khairan katsiran, kebaikan yang banyak. Kalau lahiriahnya memang kita kalau lihat secara lahiriah itu merugikan kita. Tetapi kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kerugian yang sedikit melahirkan keuntungan yang besar kalau kita hadapi dengan sabar dan syukur. Rasulullah mengatakan kadang-kadang Allah menghalangi musibah besar dengan musibah kecil yang menimpa kita. Dan kadang-kadang sesuatu yang tadi yang dianggap kita merugikan, padahal itu sesuatu yang menguntungkan. Termasuk dalam hal ini kasus musibah yang sekarang sedang menerpa seluruh dunia, yaitu wabah COVID-19. Saya dapat satu hadis Nabi riwayat Muslim, itu sahih. Umatku tidak akan hancur, tidak akan terbunuh kecuali oleh dua, yaitu peperangan dan taun. Dan ini dua musibah ini adalah memang meninggalkan korban yang sangat banyak. Tahun 1918 ada yang namanya taun yang disebut flu Spanyol. Itu puluhan juta meninggal dunia. Perang dunia pertama itu hampir 50 juta meninggal dunia. Perang dunia kedua juga lebih banyak lagi. Di Uni Soviet saja sudah 25 juta yang meninggal dunia. Belum di Cina dan di negara-negara lain. Kita mengalami sekarang musibah ini juga sudah yang terkena ya oleh musibah kita ini sudah 513 juta orang seluruh dunia. Dan yang meninggal sudah lebih dari 6 juta. Di Indonesia aja yang meninggal sudah hampir 1 juta. Ini merupakan musibah yang luar biasa, yang memang itu hanya Allah yang tahu apa kebaikan di balik itu. Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah yang besar dari di balik musibah itu, dan mudah-mudahan kita selamat, sehat, ya, dan diberikan oleh Allah satu kesempatan untuk menikmati hidup lebih lama lagi. Hadirin yang berbahagia, ayat yang saya bacakan tadi adalah surat Ali Imran ayat 133. Yang berbunyi wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah arduha samawati wal ardu iddatil muttaqin.
Bersegeralah engkau kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya sama dengan langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah itu ketika menyeru kepada kebaikan, dia selalu menginginkan kita itu segera berlari. Wasyari'u, berlomba-lombalah kamu. Terus kalau kita baca juga, papiru ilallah, kamu lari kepada Allah. Jangan lalai. Kalau sudah mendengar adzan itu jangan lalai, larilah. Jadi kalau suatu kita sudah punya niat kebaikan, jangan dinanti-nanti, segera. Coba pas'au ila zikrillah, buru-buru kamu pergi memenuhi panggilan Allah untuk sembahyang Jumat. Wadarul bai, tinggalkan untuk bisnis kamu, urusan-urusan dunia kamu. Jadi memang Allah menghendaki kita cepat dalam kebaikan. Banyak ayat-ayat lain juga, sabiquna bil khairat, kita juga harus menjadi paling dulu dalam kebaikan, dan nanti kita akan rasakan akibat dari kita melalaikan kebaikan, termasuk kita dari akibat kita menyegerakan kebaikan, akan dirasakan nanti di kemudian hari. Jangankan di akhirat, di dunia pun kita akan merasakan kebaikan yang kita tebarkan itu. Apa di sini ialah ampunan Allah itu yang sangat berharga, wa jannatin, dan surga. Jadi surga itu Bapak jangan dianggap nanti di akhirat ya. Nanti di akhirat apalagi ya. Surga itu banyak orang yang menikmati sekarang. Dan itu tidak tergantung kepada keadaan materi fisik kita, tidak. Banyak orang yang sederhana tapi mengalami kehidupan seperti di surgawi. Tenang, tentram. Banyak yang penuh dengan materi tapi dia tidak mengalami kehidupan seperti di surgawi. Ada anak konglomerat yang dipanggil oleh polisi gara-gara terjerat narkoba. Ketika ditanya kenapa kamu terjerat narkoba, dia mengatakan hidup saya itu merasa tidak tentram, stres. Jadi gimana itu? Mereka itu punya harta yang sangat triliunan, punya rumah yang luar biasa, pembantu, jet pribadi, dia mau kemanapun bisa, tapi dia tetap stres. Hidup tidak tenang dan tentram. Ini kadang-kadang sangat sederhana kita melihat orang-orang yang tidak punya apa-apa, tapi kehidupannya tentram, tenang, sehat sampai tua, tidak punya digerogoti oleh penyakit apapun juga. Apa syaratnya? Syaratnya itu ialah kita menjadi orang yang bertakwa. Seperti apa orang bertakwa itu? Yang selalu berburu-buru atau selalu berlomba dalam kebaikan itu ialah yunfikuna fisyara'i wadh-dhara. Orang yang berimpak di jalan Allah baik waktu senang maupun susah. Orang-orang itu kebiasaannya impaknya waktu senang. Kalau orang hebat seperti ini impaknya waktu miskin. Al-Maraghi mengatakan infak waktu senang berarti kita syukuran pada Allah. Infak waktu miskin berarti kita mengundang rezeki Allah. Sabda Rasulullah, turunkanlah rezeki Allah itu dengan sedekahmu. Jadi sebenarnya sedekah itu tidak terikat oleh orang kaya maupun orang miskin. Sedekah itu merupakan satu kebaikan, kedermawanan kita, munfikin yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang hatinya sudah tidak ada lagi rasa kikir, sudah ringan kalau berderma, maka dia akan bahagia hidupnya. Jadi banyak yang introspeksi Bapak dan hadirin berbahagia, kalau ada kesusahan itu mereka berlomba-lomba untuk sedekah. Dengan sedekah itu melegakan hati dan menenteramkan jiwa. Nah, orang seperti ini Bapak dan hadirin yang berbahagia,
adalah orang yang sangat luar biasa. Allah mengatakan muhsinin, yaitu orang yang beragamanya luar biasa. Tapi kalau Bapak dan hadirin masih merasa enggan berderma, jadi kan ada 3 ya, zakat, infak, sedekah. Zakat itu bagi orang kaya yang memenuhi haul dan nisab. Ya. Kalau infak adalah kewajiban yang fardu kifayah, seperti membangun masjid, membangun jalan, membangun sumur, membangun sekolah, itu mah infak namanya, termasuk. Dan yang sedekah adalah sukarela, dan siapapun bisa melaksanakan, termasuk kita orang-orang yang kekurangan. Yang kedua, wal kaziminal ghaid, orang yang menahan marah, tidak melepaskan marahnya. Rasulullah mengatakan la taghdab walakal jannah, jangan kamu marah kalau kamu ingin masuk surga. Jadi orang-orang yang hebat itu muhsinin adalah orang yang tidak mengumbar marahnya. Dia kendalikan marahnya sebagaimana memasukkan air ke dalam botol, ditutup, botolnya ditumpahkan dan tidak tumpah air. Begitu pula yang namanya marah kita itu kita tutup. Jangan sampai merugikan diri kita sendiri. Dan itu termasuk kategori orang sabar yang mendapat penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wal afina anin nas, orang yang memaafkan kesalahan manusia. Ketika kita menahan marah, belum tentu kita lepas hati untuk menghilangkan dendam, maka kita hapus segala dendam yang ada di kita dengan memaafkan mereka. Dan itu semua kita diajarkan dalam bulan puasa kemarin selama sebulan itu. Infak, sedekah itu kita berikan pada waktu bulan Ramadan itu pun sangat luar biasa gitu. Menjadi dermawan yang sangat luar biasa. Afdhalus sedekah, sedekah di Ramadan. Yang paling utama sedekah itu sedekah di bulan Ramadan. Memberi makan saja orang untuk berbuka itu sama dengan kita melakukan ibadah saum 1 hari. Saking besarnya nilai itu sedekah. Nah, maka dilanjutkanlah pada waktu hari-hari ini, karena masih banyak orang yang perlu pertolongan kita, ya, apa melalui lembaga-lembaga sedekah seperti Lajismu, ataupun kita sendiri boleh memberikan sedekah kita dengan secara, dan itu mengundang menurunkan rezeki Allah kepada kita. Yudha'ifhu lahu, akan dilipat gandakan oleh Allah harta kita. Yang kedua, kita pun dilatih sabar di dalam bulan Ramadan itu, yaitu tidak marah, tidak mengumbar kemarahan kita. Dan yang terakhir kemarin waktu Idul Fitri, kita saling memaafkan atas segala kehilapan kita masing-masing. Oleh karena itu orang-orang yang seperti inilah yang disebut oleh Allah tentang orang-orang muttaqin dan muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang sabar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin yang berbahagia, menghadapi situasi apapun seperti sekarang ini, ya. Jadi masyarakat kita itu tidak masyarakat baik-baik saja, banyak persoalan, ya. Bahkan bukan saja di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, tapi dalam keagamaan pun banyak persoalan di antara kita. Kita mengalami keberagaman yang terbelah, ya. Yusbihu mu'minun wa yumsi kafirun, aw yumsi mu'minun wa yusbihu kafirun, yabi'u dinahu bi aradi minad dunya, kata Rasulullah. Zaman nanti itu suatu hari zaman kegelapan, kakit il-laili mudlim. Seseorang itu pagi harinya beriman, sorenya kafir.
Atau malamnya dia beriman, tahajud luar biasa, pagi-paginya dia kafir. Mungkin melakukan korupsi, penyelewengan, berkhianat, macam-macam. Yabi'u dinahu bi'aradin, menjual agamanya untuk kepentingan dunia. Fatwa itu kadang-kadang hari ini A, besok B. Itu bisa dipesan. Itulah kata Rasulullah, badirul bil amal kita pitanan. Cepat-cepatlah kamu beramal soleh sebelum datang zamannya itu. Apa kira-kira kita harus menghadapi zaman seperti ini? Saya bahkan hadis Rasulullah oleh riwayat At-Tirmizi, yaitu nasihat Rasulullah kepada Muaz bin Jabal. Ya Muaz, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah padamu, bertakwalah pada Allah di mana saja kamu berada dan pada waktu seperti apapun juga. Istiqomahlah. Takutlah pada Allah. Mungkin hari-hari ini ketakutan pada Allah sudah mulai berkurang, merasa Allah itu jauh sekali, sehingga tidak ada yang mengawasi kita. Hilang itu rasa takut pada Allah. Ittaqillaha haitsuma kunta. Yang kedua, wa'at bisayatal hasanatamwa, teruslah berbuat baik, maka kesalahanmu itu terhapus. Teruslah berbuat baik semampu kamu. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah semampumu. Berbuat baiklah terus. Wa khaliqin nas bihulukin hasanin, dan berakhlaklah, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik, putih pekerti yang baik. Terus rendah hati, santun, dermawan, dan husnul huluk, wajahnya yang cerah kelihatan oleh orang. Orang ketika memandang kita itu senang, ya, tersenyum simpul. Oleh karena itu marilah kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan dari semua badai kehidupan yang melanda kita sekarang ini. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim radhiyallahu tabarak ala washabi rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana wa li walidaina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'a badatana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.